Jadi gue pernah punya mimpi untuk kelilingin seluruh provinsi di Indonesia sebelum berumur 25 tahun. Hai sahabat, selamat sore semuanya. Selamat bergabung di Inspiring Class. It's time to rock your alter ego. Woo! Woi, seneng banget nih Vina bisa nemenin kalian lagi ya. Apa kabar nih sahabat? Semoga sehat-sehat semua ya. Senang banget nih Vina bisa ada di sini lagi di kelas virtual yang pastinya bakal menginspirasi sahabat semua. Dan di Inspiring Class kali ini bakal ngebahas tentang yang namanya traveling. Udah pasti kalian tuh butuh banget traveling dong. Sementara kita di sini kan lagi kayak, aduh, mau kemana-mana susah, mau kesini susah, harus karantina dulu, apa segala macam. Nah, sebelum kita semua sudah divaksin, border sudah dibuka kembali nantinya, kita mau minta tips dulu nih sama junjungan kita. Nah, tema dari Inspiring Class kali ini adalah Rich Experience with Less Budget. Cakep banget nggak tuh? Less budget tuh aku banget gitu loh guys ya. Nah buat sahabat yang pengen banget jalan-jalan atau dalam waktu dekat pengen jalan-jalan sama pacarnya, sama istrinya, mungkin sama keluarga, atau dalam jangka waktu dekat ini juga kita pengen kemana gitu kan. Nah speaker kita kali ini adalah Asari Yuda atau yang biasa dikenal dengan akun Instagramnya @catatan_backpacker. Wow, udah pada tahu dong. Nah, singkat cerita Yuda ini adalah seorang travel blogger nih ya, yang udah menjelajah ke semua provinsi di Indonesia tuh. Cakep gak tuh? Nah, setelah itu Yuda juga pernah traveling keliling dunia juga. Tapi kalian tahu gak sih, di balik semua itu, Yuda itu sempat berjualan gorengan selama 2,5 tahun, guys. Wah, gimana caranya ya? Apakah satu gorengan harganya 20 juta untuk bisa keliling dunia? Wah, kita tanya langsung yuk. Nah, ini dia Yuda. Halo semuanya, halo Vina. Wah, apa kabar nih Yuda? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Semuanya apa kabar? Baik-baik juga dong. Dan juga teman-teman juga sahabat Daihatsu juga pasti baik-baik juga kan di sini. Nah selama COVID ini sibuk ngapain aja? COVID ini kan bikin kita sibuk ya. Jelas-jelas kita banyak banget nih planning yang harus dicoret, diundur, dimajuin segala macam. Gimana nih sebagai seorang traveler nih menghadapi pandemi COVID-19 nih? Bener banget ya, COVID-19 ini beneran pukulan telak banget buat para pecinta jalan-jalan, orang yang bekerja di dunia traveling, ini bener pukulan telak. Tapi syukurnya setiap bulan masih tetap ada travel sih, masih ada kerjaan. Kemungkinan minggu depan juga saya ada trip lagi ke Bintan. Nah, tapi sekarang seringnya ngapain? Karena banyak di rumah, otomatis gue sekarang lebih banyak gardening. Jadi banyak berkebun, nanam pohon, jadi ada ilmu baru gitu loh. Nah, mulai dari situ, mulai sekarang. Jadi demennya sekarang berkebun ya? Belajar mulai berkebun gitu loh. Jadi kalau misalkan ada jadwal travel, kita ikut jadwal travel gitu loh. Kalau enggak paling jalan-jalan sekitar dekat aja, nggak jauh-jauh. Karena kan kita juga mempertimbangkan juga sekarang kan. Karena aturannya kadang semakin banyak, harus vaksin juga, seperti itu. Iya. Agak sedikit ribet ya. Mungkin harus karantina A, B, C, D, E, F, G. Daripada ribet-ribet, mending berkebun saja di rumah bersama keluarga. Ini idenya nih. Dan next, tadi waktu pas di awal-awal tuh ada sedikit ketertarikan. Karena kenapa ya? Seorang Yuda yang suka banget traveling di segala macam ternyata mempunyai latar belakang, yaitu selama 2,5 tahun jualan gorengan. Yang pertama yang gue mau tahu, satu, gorengan apa? Dan yang kedua, lu jual berapa? Karena setelah lu jual gorengan, lu bisa keliling dunia nih sama Indonesia nih. Gue pengen tahu bahasa. Oke, jadi waktu itu sebenarnya gue jual gorengan, jual kue itu zaman gue kuliah ya, Nah itu gue jual per pieces itu sekitar 1.000, dan itu waktu itu zaman gue kuliah itu, gue dulu punya mimpi. Rupiah gorengannya? Itu sekitar tahun 2012. Oke. Nah, apa namanya? Kebetulan waktu itu gue pernah punya mimpi nih, Vin. Jadi gue pernah punya mimpi untuk kelilingin seluruh provinsi di Indonesia sebelum berumur 25 tahun. Jadi waktu itu gue sekitar umur awal-awal semester 3, semester 4, itu gue udah mulai tuh. Gimana caranya gue ngumpulin duit nih? Tanpa gue bisa traveling. Semester 3 itu lo umur berapa? Berarti itu gue umur berapa ya? 19 kali ya?
19, oke. Dari sih? 19 lah ya. Oke, berarti lu punya waktu sekitar 20, 21, 3, 4 tahun untuk bisa keliling Indonesia. Benar. Nah, itu gue kumpulin tuh. Jadi sebenarnya bukan hanya waktu itu jual roti, jual segala macam aja. Karena waktu itu gue juga buka usaha servis laptop. Jadi di kampus tuh gue dikenal dengan Yuda Laptop saat itu. Karena gue pinter ngebeli laptop gitu loh, serius. Nah, Oke. Karena gue ngumpulin dan karena gue punya mimpi untuk keliling Indonesia selama 25 tahun, itu gue selama 2,5 tahun tuh gue ngumpulin dan akhirnya kekumpul lah itu dari jual gorengan segala macam itu. Dan gue akhirnya melakukan sebuah perjalanan selama 6 bulan gak pulang untuk keliling Indonesia. Itu perjalanan pertama gue yang gue pikir kayak merubah hidup gue dan memberi keputusan bahwa gue kayaknya hidup ini untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang tetap pasti bisa menghasilkan juga gitu. Itu di Indonesia dulu? Awalnya gue di Indonesia dulu. Bentar, berarti ini lo untuk mengumpulkan uang sebegitu banyaknya untuk bisa keliling Indonesia, itu pasti less budget dong ya. Nah itu lo mengumpulkan uangnya dengan berjualan gorengan dan servis laptop. Benar. Gila. Lo bisa nggak semua di sini? Lo bisa nggak? Nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Ini kok bisa ya? Caranya gimana sih? Coba dong kasih tahu ke kita nih, ke sahabat Deasu juga tips-tipsnya gimana? Lo makan apa tiap hari? Ya sebenarnya nanti gue bakal share nih gimana caranya kita kompres budget saat traveling gitu loh. Tapi yang jelas adalah yang jelas traveling itu emang butuh plan gitu loh, butuh planning yang tepat. Kalau hitungannya, gue waktu pas kemarin jalan-jalan 6 bulan itu planning gue tuh cuma sebulan doang, tapi ternyata keterusan akhirnya gitu. Oke. Gitu. Terus, makanya nanti gimana? Awal-awal lu pengen jadi travel blogger itu gimana ceritanya? Awal-awalnya nih, masa lu tiba-tiba lagi jual gorengan, kayaknya gue pengen jadi travel blogger deh. Nggak mungkin dong, pasti lu ada seseorang yang atau mungkin lu lihat apa, nonton apa gitu kan? Enggak, jadi dulu bokap gue kan perantau. Bokap gue tuh pernah kerja di pulau-pulau besar lah ya, waktu itu di seluruh pulau-pulau besar kayak di Papua pernah, di Kalimantan pernah, Sumatera pernah, dan gue tuh ikut pindah gue tuh. Jadi gue dari zaman kecil tuh udah biasa naik kapal gede gitu loh, Vin. Udah biasa naik kapal gede. Jadi waktu itu kan pesawat masih mahal, gue biasa naik kapal gede, pindah kemana. Jadi gue zaman gue SD, SMP itu temen gue tuh gak banyak, nyebar jadinya, maksudnya karena gue pindah-pindah domisili saat itu. Setelah kayak gitu kayaknya kok seru ya ngeliat orang tua dulu jalan-jalan apa, maksudnya pindah. Dan waktu itu gue juga pengen mungkin ada turunan dari orang tua juga kan yang masih jalan-jalan kan. Akhirnya yaudah gue tuh kayak mimpi untuk kelar 30 ini sebelum umur 25 tahun tuh kayak random aja gitu loh. Dan karena gue emang anaknya sukanya yang dadakan gitu, ternyata beneran kejadian. Akhirnya gue coba jalan-jalan, kekumpul. Dan karena gue senang nulis, akhirnya makanya gue sekarang mencapai perjalanan segala macam sampai sekarang. Gitu sih. Oke, terus itu pertama kali lo traveling kemana? Waktu itu kalau misalkan bisa dibilang, kalau ngomongin traveling, ini traveling luas ya. Gue sebenarnya jalan-jalan tuh gue pas SMA, gue pernah waktu pas SMA itu di saat dimana anak-anak libur sekolah itu main ke mall segala macam. Gue pas SMA gue ke Padang. Gue bertiga sama teman-teman gue naik bus. Gak jelas, random aja, kita jalan-jalan kemana. Orang kan biasanya kalau anak SMA kan ngumpul, ngopi doang, ngapain kan. Gue tuh ke Padang naik bus. Muter-muter aja, zaman-zaman masih foto lebih gede muka dibandingkan objek di belakang gitu. Iya. Terus. Nah, udah habis itu. Tapi kalau misalkan dibilang gue fokus jalan-jalan nih waktu pas masa gue kuliah itu, zaman gue kuliah itu pakai kuliah gue sempat mundur gara-gara gue traveling 6 bulan gak pulang. Nah itu gue datangin seluruh provinsi di Indonesia kecuali Kalimantan sama Sumatera. Makanya itu ada nanti mungkin ada video yang bakal mau gue tunjukin juga sih beberapa perjalanan gue yang selama gue 6 bulan keliling Indonesia itu gitu. Ada yang mau lo kasih lihat nggak video singkat perjalanan lo selama traveling? Boleh nanti mungkin cuma diputar aja. Tadi ada video. Diputar aja. Oke nih. Boleh. Perjalanan dari Yuda selama traveling nih sebagiannya. Silakan. Kan kepalanya dulu.
Nah, jadi sebenarnya videonya tuh banyak ya. Gue kadang waktu pas pengen ngejahit video tuh sebenarnya bingung Vin, karena banyak banget konten video. Jadi ini kebetulan gue jahit aja kayak gue rangkum aja ya. Jadi apa namanya itu tadi yang awal video itu apa namanya pas gue lagi di Derawan itu main sama ikan sama hiu paus gitu. Gue dulu pas awal traveling itu 6 bulan itu gue hitchhiking. Jadi kalau ada mobil lewat gue numpang, kayak tadi ada yang gue naik di belakang mobil itu ada mobil lewat, gue naik, gue numpang. Itu makanya kenapa salah satu di sales itu dari situ. Jadi ada mobil lewat atau mobil apa lewat, gue numpang, gue numpang dari situ. Nah, gue ngeliat beberapa spot-spot yang menarik di sana. Gue juga sempat ke Flores, gue bahkan sampai ke Raja Ampat waktu itu dengan hitchhiking itu, gitu ikut kapal segala macem. Jadi dan di sini gue tuh orangnya emang karena senang extreme food ya, Vin. Dan di Indonesia kan banyak extreme food ya. Gue udah nyobain berbagai extreme food yang ada di Indonesia. Itu lo nyobain apa tadi? Itu gue nyobain ulet sagu mentah. Jadi masih hidup. Di Papua waktu itu gue nyobain. Terus gue pernah nyobain yang namanya cacing nyale. Cacing nyale itu cacing sir itu hidup-hidup juga. Yang di kayu, yang di kayu bukan. Kalau cacing nyale itu biasanya di Lombok atau di Sumba, atau pas ke Sumba sih gue nyobain itu. Jadi biasanya kalau pas lagi pasang surut gitu, itu cacing tuh keluar dari pantai. Nah, sejarahnya adalah kalau misalkan di orang Lombok atau orang Sumba, kalau misalkan panennya bagus, biasanya cacingnya keluar. Nah dengan cacingnya keluar gitu katanya bilangnya panennya bagus. Makanya waktu itu gue iseng aja, siapa tahu kalau gue makan ini cacing, rezeki gue bagus. Jadi gue kadang bikin konten-konten tuh aneh-aneh gitu, Vin. Ya, cacing gue makan aja. Jadi gue extreme food gue sering nyobain juga sih. Jadi itu bukan Akamsi yang nyuruh lo makan, tapi lo ide sendiri supaya makan itu cacing. Biar juga. Bukan, gue ide aja, gue pengen nyobain. Gue harap lo baliknya kagak cacingan ya, bro. Enggak kan? Enggak. Ya pokoknya spot-spot menarik banyak sih yang gue kunjungin. Menarik dari semua video yang ada di sini nih, tadi kita udah kasih lihat mulai dari hiu paus, terus ini juga ada banyak banget kebudayaan Indonesia yang luar biasa banget di sini, pemandangannya juga indah. Yang paling berkesan apa dari Indonesia ini? Kalau misalkan kita ngomongnya paling berkesan, kebetulan karena gue udah 34 provinsi, ternyata setelah dikunjungin Sabang sampai Merauke itu semua punya kelebihannya masing-masing ya. Yang paling deh. Nah, yang paling itu menurut gue Nusa Tenggara Timur. Karena Nusa Tenggara Timur tuh paling lengkap menurut gue. Kayak lo mau nyari landscape ada, underwater ada, mau nyari sejarah ada, dimana ada, gunung ada. Nusa Tenggara Timur. NTT. Nusa Tenggara Timur, NTT, oke. Nah, itu semuanya ada tuh, Pin. Dan itu jaraknya deket-deket, Pin. Jadi kayak kita nggak perlu bingung. Kayak misalkan kayak kita contoh kita di Sumba itu kita bisa ketemu macam-macam, mau laut, mau apa, tenun segala macam. Tapi kalau misalnya kita ke daerah lain, contoh kita Papua tuh kan misalnya kita ke Raja Ampat, nah kita mau nyari budaya di Raja Ampat tuh nggak ada, itu harus ke Wamena lebih jauh lagi. Jadi kayak itu menurut gua paling berkesan, lengkap, dan ceritanya unik-unik. Gua pernah ditempelin nenek-nenek hantu di sana. Gua pernah anak kepala suku. Gua pernah ditempelin hantu. Tempelin nenek-nenek gitu. Gue pernah dijodohin sama anak kepala suku. Gue pernah disangka teroris, hampir masuk penjara. Itu masuk ke berita juga ada. Jadi kayak gila. Waduh, ini ternyata traveling itu ada menyenangkannya, ada banyak cerita, tapi ada juga yang membahayakan ya. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar. Betul. Nah, kalau lo nih ya mendapatkan situasi yang seperti itu, yang kayak misalnya, aduh nggak enak nih buat tolak, aduh nggak enak nih gue, kayak badan gue nggak enak nih, atau mungkin nih anak kepala sukunya gue juga nggak suka, gue cuma pengen ketemu doang, pengen kenalan segala macam. Cara nolak gimana? Kan ada yang tahu-tahu nggak suka, balik-balik pala lo hilang, nggak tahu nih. Ada. Cara ini nih, buat alus-alusnya biar lo cabut gitu. Ada sih ya. Yang pertama yang jelas kita ya jangan tiba-tiba hilang gitu. Kesannya gini, waktu itu gue pendatang kan, gue traveling, gue numpang ke rumah warga di situ, gue ngobrol baik-baik segala macam kan. Tapi kalau giliran ada sesuatu, gue ngilang kan gak ada etika gitu kan, gak ada etikanya kalau kayak gitu kan. Jadi ya gue langsung ngomong baik-baik. Waktu pas kayak di anak kepala suku tuh gue dikumpulin gitu, karena gue waktu itu hampir seminggu di situ. Di NTT itu ada satu kampung, gue dikumpulin di situ. Dan pas di hari terakhir, hari kelima, hari keenam, gue tuh karena waktu pas sama dari hari pertama sampai hari keempat, itu anak kepala suku itu cewek, yang
yang nemenin gue jalan-jalan muter-muter. Nah, di hari kelima itu kayaknya mungkin Sukunya cewek. anak kepala suku cewek. Oh, anak Jadi kayak kepala Okay. kepala suku itu kan kayak kampung di situ karena jatuhnya kayak kepala kampung gitu lah ya. Nah, apa namanya? Karena gue dari satu tempat itu sampai ke cewek terus kita jalan-jalan muter segala macem. Pas di hari kelima itu gue dikumpul di apa namanya? Kayak malam tuh kayak makan bareng. Nah, gue bingung kenapa malam itu makannya kok ada perangkat desa, ada apa? Maksudnya biasanya cuman kita-kita doang gitu loh. Tapi ternyata ini rame dan akhirnya dia menyampaikan gini, maksudnya bisa nggak tinggal lebih lama, anak saya pengen dekat. Ya, gue bingung dong. Ya akhirnya gue jujur aja, gue bilang aja, gue Iya. bilang, sorry, saya udah ada yang nungguin gitu. Baik-baik sih. Kan itu tetap baperan ya guys ya. Oke. Lu nolaknya gimana tuh? Maaf, bahkan biasa kan tersinggung kan? Ya, tapi gue Ya. ngomongnya baik-baik, gue bilang aja, Pak, saya pulang dari sini kebetulan udah ada yang nungguin, mohon maaf. Gue juga ngomongnya nggak langsung keras-keras kan malu ya. Apa namanya di belakang gue ngomongnya, gue nggak langsung kayak gitu. Mau pengertiannya ya saya bisa tetap ini kalau misalkan temen apa-apa, tapi kalau maksudnya lebih maaf sekali Pak, karena saya juga orang jauh bukan orang sini. Gitu. Saya itu terjadi dan gue kayak kaget gitu, gue baru 4 hari tiba-tiba udah ditembak gitu. Kocak itu jadi pengalaman Lucu banget. Oke guys, jadi kalau misalnya nih sahabat Daihatsu ya pengen berlibur ke pedalaman, tolong banget nih jangan dibaperin anak kepala sukunya ya. Tolong banget, jadi biasa-biasa aja nih guys. Gue tahu nih lo perting-perting juga nih pasti kan. Tipis-tipis. Oke, next. Tadi kita udah ngomongin keseruannya di NTT dan otomatis dari semua ini lu udah ada plan dong yang tadi lu bilang di awal ya kan. Nah, ada itinerary nih, sudah pasti itin. Nah, itin ini ada yang kemungkinan bisa terjadi, ada yang kemungkinan bisa tidak. Misalnya, kalau misalnya hujan, tahu-taunya nggak jadi deh, akhirnya kita kesini, ini apa segala macam. Nah, tips membuat itinerary untuk traveling di Indonesia tuh kayak gimana sih, bisa kasih tahu nggak ke teman-teman kita? Oke, yang jelas yang pertama sebelum membuat itinerary itu yang harus sangat diketahui adalah kenal dengan diri sendiri. Kenapa kenal dengan diri sendiri? Kadang orang tuh bikin itinerary tuh nafsu. Wah, kita kunjungin semua tempat, yuk kita daki semua yuk. Padahal mereka nggak punya kemampuan buat itu. Mereka misalkan orang yang gampang sakit atau kecapean, nanti malah ujung-ujungnya bukannya seru traveling tapi malah nyusahin orang lain gitu loh, gara-gara kecapean, gara-gara sakit di tengah jalan. Jangan maksain, intinya gitu ya. Yang pertama jangan maksain, jadi jangan terlalu hard lah dengan diri sendiri. Jadi intinya itu. Lalu yang kedua, kita juga harus pasti googling itinerary yang terupdate apa tujuan yang mau kemana, terus apa yang mau dilakukan. Lalu yang ketiga mungkin ikuti komunitas-komunitas yang ada di sana. Jadi kayak update apa yang ada di sana gitu. Biasanya kalau misalkan ikut kayak komunitas travel gitu, biasanya banyak sih yang update sini. Ini ada slide yang pengen gue tunjukin, kan kita kan ngomongin tentang rich experience with less budget ya. Nah sebenarnya Vin, kita ngomongin jalan-jalan itu suatu hal yang mahal lah, tapi sebenarnya itu bisa diakali. Mungkin bisa dibuka slide-nya aja kali ya. Gimana cara buat less budgetnya ini? Kan kadang-kadang kita juga di jalan tuh ada budget tidak terduga pun ada dan segala macam yang kita nggak tahu kan? Benar. Nah ini makanya bakal gue jelasin. Coba di next dulu. Next, coba. Ya, boleh? Bisa di next. Bisa di next lagi. Next Dream lagi. Tadi udah mimpi gue jalan, next aja. Nah ini time or money ini ya yang sering terjadi oleh kita sekarang ya. Ada orang yang punya waktu banyak tapi nggak punya uang, tapi ada juga yang punya uang banyak tapi nggak punya waktu gitu loh. Nah ini mungkin yang yang kita bagian yang mana nih? Kita yang tahu sendiri ya. Ini kita next aja. Kita langsung ke intinya aja ya. Nah sebenarnya apa sih Vin yang bikin traveling itu mahal? Coba menurut lo apa Vin yang bikin traveling itu mahal? Ini transport. Transport, oke. Dan itu aman lah ya. Sama tempat tinggal paling ya. Tempat tinggal ya, akomodasi ya. Coba kita next ya. Oke, sebenarnya ada 4 hal yang bikin mahal. Yang pertama adalah transportasi, Vin. Lalu akomodasi, makanan, sama entertainment. 4 itu doang. Nah ini gue bakal sharing nih. Gimana caranya ngakalin 4 hal ini biar bisa jadi murah next. Nah, kalau transportasi, biasanya kan kita transportasi itu kan
taunya kan yang pesawat segala macam. Padahal kalau kita pengen beli Indonesia nih, contoh Indonesia, kita bisa pakai Pelni kayak kapal itu mengunjungi sampai ke Papua, sampai ke Sumatera. Kapal Pelni itu kayak kapal pesiar tapi mininya gitu loh ya, kayak kapal ekonomis pesiarnya. Nah, jadi gue kasih contoh aja, kalau kita mau terbang dari Jakarta ke Raja Ampat ke Papua, itu sekali tiket pesawat sekarang mungkin sekitar 4 juta ya. Iya. 3 juta tuh paling murah, 4 juta sekali terbang gitu kan. Tapi kalau naik kapal Pelni, itu hanya 800.000 aja dari Jakarta. 800.000? Ya, dan itu udah include makan 3 kali sehari. Tapi perjalanannya, inget Win, perjalanannya bisa memakan waktu sekitar 5 hari. Gitu. Tapi makanya aman banget. Jadi 800.000 5 hari dapat 3 kali makan dalam sehari. Ya itu menurut gue sih worth it ya buat orang yang mengejar experience, waktunya juga mereka banyak luang, mereka bisa naik kapal Pelni itu gitu loh. Itu yang pertama yang mungkin Mike belum tahu. Dan lalu kalau nyari, berangkatnya dari mana? Tanjung Priok? Dari Tanjung Priok bisa, pokoknya port-port besar tuh ada semua ya, di Surabaya ada, Semarang ada, Tanjung Priok ada. Pokoknya kita sampai ke daerah-daerah Anambas yang di Sumatera, di daerah Maluku, ke Kepulauan K, kemana itu segala macam tuh ada kapal Pelni. Seru juga ya. Ini gue baru tahu nih, juga ada tadi tuh yang bilang gue juga bolak-balik kemana gitu pakai Pelni. Oh ternyata ini juga bisa menjadikan pilihan loh buat kalian traveler yang suka banget jalan-jalan tapi mau mengekat budget transportasi gitu loh. Dan udah pastinya aman ya kan? Oke. Betul. Terus, aman. Lalu ya kalau misalkan itu Pelni ya, kapal ya. Nah ini kalau tiket pesawat gimana sih nyari yang murah ya? Pertama kita harus juga kayak ngikutin newsletternya maskapai, karena maskapai suka ngasih promo via newsletter. Nanti mereka email ada kapan jadwal terbaik tiket pesawat dan lain-lain. Tapi yang paling sering gue pakai itu Skyscanner. Skyscanner tuh kayak aplikasi di mana contoh kita ngebuka aplikasi cek tiket pesawat, aplikasi A dan aplikasi B gitu kan. Nah itu kan mereka hanya mengcompare harga-harga tiket pesawat antara maskapai kan. Tapi kalau pakai Skyscanner, mereka ini bukan hanya mengcompare harga tiket pesawat antar maskapai, tapi mengcompare juga antar aplikasi yang tadi gitu loh. Jadi di aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, itu di-compare lagi sama si Skyscanner ini. Oh, jadi bukan hanya meng-compare pesawatnya, tapi aplikasinya juga di-compare di aplikasi. Betul, harganya. Harganya. Ya, jadi misalkan contoh di aplikasi A, harga tiket pesawatnya dengan rute yang sama 100.000. Terus di aplikasi yang kedua harganya 120.000, itu kan selisih 20.000 lumayan ya. Dengan Skyscanner ini ketahuan selisihnya gimana, dan kita bisa nyari tiket paling murah dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kayak kita nggak tahu nih cutinya kapan nih, kita pengen nentuin cuti, kita lihat aja dalam jangka waktu 1 tahun dari Jakarta ke Beijing misalkan, tiket paling murah itu tanggal berapa, kita bisa langsung booking saat itu juga, langsung kita bisa apply cuti gitu. Jadi kalau maskapai biasa di website kan cuma bisa sebulan atau 6 bulan kan. Tapi kalau Skyscanner bisa 1 tahun dan mereka bisa compare. Oke, tapi ini kalau misalnya semisal kita hari itu nggak bisa dibalikin dong ya? Bisa, tetap bisa dibalikin karena nanti akan tetap nge-link ke toko yang dimaksud, kayak aplikasi dimaksud. Misalkan contoh kita beli di toko T gitu kan, toko si T itu kan, nanti cancelnya juga itu. Jadi kayak Skyscanner itu hanya aplikasi untuk compare. Mereka bukan online travel agent, tapi kayak aplikasi untuk komparasi. Iya. Tetap pembayarannya adalah di aplikasi yang kita pilih gitu. Dia hanya mengkompar. Bagus juga ya. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kalau misalnya gue kan biasanya kalau lagi mau ngeliat tiket pesawat nih ya, itu tuh pasti gue lihat yang ini bagus nggak ya, yang ini berapa ya harganya segala macam. Agak ribet, harus buka beberapa aplikasi untuk mengcompare yang mana yang lebih murah. Nah ternyata di Skyscanner ini dia bisa membantu kita untuk mempermudah itu. Luar biasa, cakep. Oke? Bener banget ya. Next, kalau kayak itu sama aja. Itu kayak tuh biasanya di aplikasi di Eropa, Uber juga sama ya. Kadang kita juga pakai public transport kayak MRT, bus. Kayak ini ya? Next. Kalau kayak itu sama kayak Skyscanner, tapi biasanya diaplikasikannya di US, di Eropa. Itu banyak usernya di sana. Kalau Skyscanner kebanyakan usernya itu ya di Asia, di sekitar Asia lah ya. Itu ya, kalau untuk ngakalin transportasi biasanya gue pakai itu si Pelni sama Skyscanner, dan gue apply newsletter itu. Jadi kalau ada promo
langsung gue cari. Biasanya apalagi kadang promo-promo itu muncul tengah malam gitu loh, makanya kita harus rajin kelak buat dapetin promo itu. Kayak gue pernah dapat tiket promo paling murah waktu itu Jakarta Beijing PP 1.100.000 waktu itu, terus ke Jepang Jakarta Jepang 800.000 PP, serius. 200.000 PP. Ke Jepang Jakarta Jepang PP 800.000. Itu benar lu duduknya di tempat duduk ya, bukan Tempat di duduk, nggak berdiri. Di sayap ya pesawat ya. Nggak, benar. Gue dapet Buset, 800.000 PP. Wow, PP. luar biasa juga ya. Boleh luar nih. biasa. Makanya itu hasil dari Skyscanner. Itu transportasi sih. Oke, next. Coba kita ya. Kita udah transportasi, kita coba lihat selanjutnya. Nah, akomodasi ini juga kita pinter-pinter. Kadang kita kalau ngomong akomodasi, taunya kan hotel, resort, itu kan mahal ya. Nah, gue kalau traveling itu gue selalu memanfaatkan namanya Couchsurfing. Couchsurfing ini kayak komunitas traveler yang bikin kayak komunitas media sosial khusus traveler yang menyediakan rumah singgah. Gitu. Jadi kayak, dan Couchsurfing ini ada di seluruh dunia. Sampai di pelosok Papua pun ada waktu di Wamena. Dan sistemnya adalah Couchsurfing ini dia menyediakan rumah singgah secara gratis gitu loh. Jadi misalkan contoh, gue pengen ke Paris nih, gue ketik aja Paris, nanti di situ bakal muncul list orang yang terbuka untuk para traveler, kalau mau tidur di rumah saya silahkan gitu loh, itu open gitu loh. Mereka tapi serem gak sih karena tidur di rumah orang yang ginjal lo diambil atau gimana, kan gue agak-agak sedikit parno ya kan, ya nggak sih guys? Maksudnya apakah ada gimana caranya kalau cewek-cewek ini merasa aman gitu untuk tinggal di rumah orang yang nggak kita kenal gitu, walaupun udah masuk Airbnb dan segala macamnya gitu. Oke. Nah di Couchsurfing ini bisa dibilang mereka aman lah ya, bisa dibilang, karena di situ tuh ada review-review dari ini sebelumnya gitu loh. Jadi kayak yang pernah nginep di sebelumnya pasti bakal bisa memberikan review, dan review itu nggak akan pernah bisa dihapus. Dan tempat nginep yang di Couchsurfing ini itu ada preferensinya gitu. Jadi misalkan kita saat filter kita bisa preferensi, misalkan kita pengen nginep di cari host yang cewek doang, atau host yang nerima cewek aja, atau hostnya cewek gitu, atau yang misalkan yang nggak merokok, yang nggak ada peliharaan, itu bisa kita pilih. Itu ada preferensinya masing-masing, bisa kita set style gitu loh, seperti itu. Jadi kita bisa nyari, dan kita juga nanti bisa lihat foto kamarnya, foto apanya. Dan sebenarnya untungnya jadi host CS apa, dan mereka itu kayak ya udah, kita punya rumah mungkin kamarnya berlebih, pengen banyak temen, pengen belajar tentang budaya lain ya. Tentunya kayak gue tuh pas pernah pakai Couchsurfing, gue luar negeri ke Rusia, ke Jepang waktu itu gue pernah pakai CS, ke Cina gue pernah pakai CS juga. Waktu itu pernahnya kemana nyobain ini? Gue pernah waktu itu ke Rusia, pernah ke Cina, gue pernah ke Jepang, gue pernah pakai dan semuanya pengalamannya baik, maksudnya nggak ada pengalaman baik, dan gue selalu kesana tuh nggak bawa tangan kosong gitu ya, gue bawa batik yang gue bawa batik buat kasih ke mereka lah gitu kan, atau bawa mie instan, karena mereka seneng gitu loh dengan rasa mie instan di Indonesia, nggak ngerti kenapa ya. Iya, jadi kayak kita give lah ya sama mereka ya. Terus itu biayanya lu bayar kan, tapi tetap enggak. Couchsurfing free sama sekali, benar-benar gratis. Free. Nggak ada bayar. Jadi ya lu kalau lagi di mana, di Paris gitu, atau di mana, di Afrika atau di mana, selama dia ada hostnya ya lu bisa di sana gratis gitu. Tapi ya nanti kadang hostnya itu ngasih tahu, misalkan biasanya ntar ditulis gitu maksimal 3 hari, karena ya hostnya rame, banyak dikunjungin. Kadang ada juga yang lebih dari seminggu, nggak apa-apa, itu bebas, free. Wow, boleh nih guys, boleh banget nih. Oke. Boleh sih buat ini kali ya, kayak buat nyari koneksi atau link-link baru, cari teman baru luar negeri gitu kan, ngobrol-ngobrol, siapa tahu juga keluarganya baik-baik. So far lu nggak pernah ada masalah kan sama mereka? Nggak ada, siapa tahu jadi jodoh juga kan, nggak ada yang tahu kan video kita. Memperbaiki keturunan kan. Lu dapat jodohnya di sini. Lu tadi sama anak bapak suku lu nggak mau, lo giliran dari Perancis lu mau, lo gimana sih? Jadi gitu loh, itu kalau CS tuh sangat-sangat mengiris. Seru juga ya. Oh, ini di gratis loh ini loh. Oke, baik. Lalu ya next, kita bisa juga memanfaatkan kalau untuk makanan, ya tentunya kita bisa bawa air sendiri, simpel tuh, bawa air sendiri. Terus juga kita bisa makan di mana tempat orang lokal makan. Cara carinya gimana? Bisa di googling, bisa di Google Maps, bisa di TripAdvisor, bisa di Zomato,
gimana kita nyari tempat makan yang lokal makan. Jadi ya jangan kita makan di restoran terus kan mahal bungkus kan. Kita makan di mana tempat orang lokal makan seperti itu. Atau masak sendiri ya. Gue juga pas traveling 6 bulan ke bulan itu gue masak sendiri gitu kan. Gue beli karena gue numpang di rumah duduk gitu. Tuh kadang di losmen gitu kan ya gue bawa aja apa sih namanya ke pasar masak aja gimana yang penting ada peralatannya seperti itu bikin simpel gitu jadi intinya ya kita harus pinter-pinter kalau untuk makanan tapi yang gue saranin aja jangan terlalu ngirit untuk makanan karena kenapa kalau kita bisa pakai sakit gara-gara urusan sekedar buat ngirit untuk makan nanti malah jadinya lebih mahal lebih repot gitu jadi kalau makan tuh harus benar-benar. Tapi bukannya misalnya nih ya, sahabat Deasu pun juga pasti kalau mau ke luar negeri itu selain mau mengeksplor tempat dan budayanya juga pasti pengen kulineran, ya dong? Pasti. Nah, gue juga tetap kalau misalkan kuliner gue tetap kulineran. Jadi waktu tergantung nih kalau misalkan sekarang ya gue memang kalau jalan-jalan karena kerjaan gue boncos tuh kalau masalah makan gue gas terus. Tapi kalau zaman dulu awal-awal travel ya yang penting gue nyobain dulu misalkan gue contoh gue ke Makassar udah gue makan kontrol sekali gue udah nyobain besokannya gue makan masakan yang gue biasa makan di rumah gitu jadi gue udah pernah nyobain udah tahu rasanya udah gue foto udah gue bisa ceritain jadiin konten ya gak mungkin tiap hari makan kontrol dong tekor kan akhirnya gue masak gitu sih nyobain sekali yang penting cukup saat itu ya kalau sekarang kalau budget lebih ya namanya bukan risk experience with less budget dong jadinya kan. Iya. Oke, ini terakhir nih buat yang di Indonesia nih. Semisal lo udah punya itinerary nih A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus tahu-tahu tempatnya tutup. Hujan, tanahnya longsor gitu. Sementara lo udah ada itinerary nih. Ya nggak mungkin dong lo belanyo aja lo diem gitu kan. Apa yang lo lakukan untuk mengakali ini dan menutup ini? Nah, makanya harus ada jalan-jalan tuh harus ada plan B. Iya, pastinya tentunya harus ada plan B. Jadi kayak kita tahu plan A kita mau ngapain. Kalau misalkan gagal, harus ada plan B. Kalau plan B gagal, ada plan C gitu loh. Kalau gue sih biasanya cuma bikin plan B sama plan C aja. Jadi misalkan tiba-tiba tutup atau gimana, gue harus gimana. Gue nggak harus bingung nyari-nyari di saat itu googling. Gue mau kesini, habis ini gue mau kesini. Enggak, jadi kalau udah tutup, iya kan plan B gue bisa kesini. Ya? Nah, jadi makanya riset itu penting saat itu. Riset penting. Jadi contoh, plan A ternyata tempat A tutup. Nah itu gue udah nentuin tuh kalau plan A tempat A tutup, gue bisa ke tempat selanjutnya yang rutenya deket, nggak terlalu jauh gitu loh, Fit. Nah itu akhirnya gue lanjutin di plan B-nya seperti itu. Itu traveling itu bukannya sekedar enak enjoy tapi harus riset kecuali kalau cuma hanya sekedar staycation ya. Staycation tinggal tidur, molor, makan, enak ya. Tapi kalau jalan-jalan lebih banyak trekkingnya itu penting. Oke. Dan tadi kita udah ngedengerin traveling yang di Indonesia dan kita mau tahu dong kalau yang di luar negeri tuh kayak gimana sih? Yuk kita lihat ini dia video traveling ke luar negerinya. Bye. Catat backpacker. Bisa dilihat itu bertingkat-tingkat dan ternyata dalam banget. Aduh, jadi kaki guys, aduh. Udah lupa gitu loh rasanya naik pesawat gitu ya kalau ngeliat. Aduh, jadi gimana nih? Ini udah kemana nih? Ini kayaknya ada India itu ya? Ada India, ada Turki, ada macam ada Eropa juga. Itu campur-campur sah. Kalau itu bener campur sehari asal digabung-gabung. Kalau sekarang kalau ngomongin luar negeri agak susah ya karena sekarang benar-benar border sangat-sangat terbatas. Gue trip terakhir ke luar negeri itu ke Turki kemarin bulan Desember itu sama teman karya Turki. Kenapa lo ke Turki?
Karena diundang sama Kemenpar Turki. Lagi murah. Enggak. Oh, waktu itu kerjaan karena diundang sama Kemenpar Turki. Oke. Enggak, kalau aku juga teman-teman gue datang ke Turki itu karena memang mata uangnya lagi murah banget nih. Oh, nah, sekarang iya benar. Sekarang juga lagi murah. Memang sekarang lira itu lagi jatuh banget kan. Jujur lagi jatuh banget. Cakep tuh. Dan ini kan ada apa namanya waktu pas tadi video awal itu gua bisnis kelas karena juga sekarang tiket bisnis kelas lagi jatuh banget buat ke Turki. Itu arah jatuhnya. Ini juga ada beberapa tempat di India juga ada. Tadi juga ada di Jepang gua nonton sumo gitu. Kalau ngomongin di luar negeri justru ada nggak, Vin? Di luar negeri itu bisa lebih murah dibandingkan dalam negeri. Oh ya? Lagi transportnya, ya kayak tadi gue bilang transportnya kenapa bisa lebih murah karena promonya gila-gilaan. Kayak contoh tadi gue ke Jepang bisa 800.000 PP, gitu. Bisa cuma 1.100.000 PP gitu loh. Ya apa namanya dari sisi transport gitu loh. Terus kalau misalkan penginapan juga kalau di negara-negara maju ya, semurah-murahnya tempat nginep tuh pasti proper gitu loh, nggak asal-asalan gitu loh. Kan kadang kalau di negara-negara yang masih biasa-biasa aja gitu kan, ada yang murah kayak di bawah 100.000 tapi kan tempatnya asal-asalan ya. Tapi kalau negara maju tuh budget 200.000, 300.000 itu udah bagus banget gitu loh. Jadi kadang bisa lebih irit gitu loh, asal kita pinter-pinter lagi tadi. Gue banyak loh beberapa pengalaman kan yang sedih gue karena waktu pas di Cina jujur gue kalau traveling Cina mana? Ke Cina mana nih? Gue waktu itu Cina itu dari utara sampai selatan selama 1 bulan. Oh, berarti lu ngelewatin dari Tianjin, Guangzhou? Guangzhou paling bawah kan? Guangzhou paling bawah itu gue start dari Beijing. Berarti lu start dari Beijing, Tianjin gitu ya? Terus gue ke bawah. Dari Beijing gue ke bawah, gue ke Xi'an, kemana? Ke Xi'an, iya kan? Terus gue ke Guilin. Ke Terakota kan lo? Terakota benar, gue ke Terakota juga, ke Xi'an, terus gue ke Guilin. Pokoknya gue tuh ngikutin jalur kereta aja. Iya. Itu seru banget. Nah itu gue bisa irit. Karena selama 1 bulan itu gue full naik kereta. Abis itu gue kebetulan pinter. Karena kebetulan ada teman gue yang waktu itu kuliah di sana dan gue pinjem buku ini contohnya buku apa namanya, buku mahasiswa sih, KTM sih, kartu tangan mahasiswa mereka kan bentuknya buku ya, itu gue pinjem, foto dia gue ganti foto gue gitu, dan jadi setiap gue masuk ke tempat wisata di sana gue pakai itu KTM, diskon 50%, serius bisa diganti. Dulu tempat gue kuliah di Cina itu buku bentuknya gue tuh masih kayak KTP gitu loh. Jadi nggak bisa diapa-apain. Kan? Iya. Lu KTP kan? Itu gue buku warna merah. Jadi ditempel foto. Jadi apa namanya? Gue juga bingung. Kok bentuknya buku? Itu gue upload di Instagram waktu itu. Orang pada ketawa. Jadi itu gue pakai karena kan di Cina itu kan itu kalau pakai kartu mahasiswa kan 50% kan dipotong kan? Oh iya, benar. Iya kan? Nah, 50%. Jadi gue ke tempat-tempat ini tuh dipotong semuanya. Jadi kayak masuk potong, nanti kalau ditanya pakai bahasa Cina ya gue bilang aja gue anak ini apa namanya yang English class only gitu atau gimana, jadi gue masih agak bingung ngomongnya, tapi tetap aja solusin, mereka juga kan malas ya ngomong sama kita ya karena kita nggak ngerti kan. Itu kepake banget gitu. Bisa ya dapat 50%, tapi kalau buat teman-teman sahabat Daihatsu yang nggak punya teman di sana buat diganti itu gimana tuh itinerary-nya supaya bisa less budget? Nah, pastinya yang pertama tadi ya kita udah harus tahu dulu transportasinya, kita cari yang murah tapi nyaman apa. Lalu yang kedua, boarding pass itu jangan dibuang. Kadang kalau misalnya kita naik maskapai yang misalkan Air China atau apa yang ada dari sana atau maskapai yang sesuai dengan itu, biasanya boarding pass itu kan ada promo-promo kan, buat belanja, buat apa, itu juga bisa disimpan gitu loh. Terus juga cari-cari bisa pakai code surfing tadi juga gitu, itu akan jauh lebih di kita juga ada code surfing. Iya. Boarding pass itu biasanya buat diskon. Jadi kayak lo nggak usah bayar kayaknya gitu. Bener. Kadang apa namanya ya macam-macam ya promo-promonya gitu ya. Kayak tadi ya card diskon, boarding pass diskon, online tiket juga kita beli tiket-tiket promo kadang juga bisa ada diskon. Banyak sih sebenarnya yang bisa kita akalin kalau keluar negeri. Apalagi kalau makan kan lidah orang kan beda-beda ya. Jadi ya kadang
bawa bekal, bawa rendang sendiri, bawa apa sendiri, justru malah jadi lebih irit gitu loh. Tapi kan lu kan pengen nyobain dong makanan sana tuh kayak gimana juga kan? Oh nyobain semua gua. Ekstrim juga tuh, katanya lu suka yang ekstrim tuh, ada ulet-ulet gede banget kan, banyak tuh. Banyak. Gua kalau ke luar negeri tuh gua waktu itu di Cina gua makan yang telur 1000 tahun itu kan. Oh iya telur pitas. Telur 1000 tahun yang hitamnya baunya luar biasa itu. Terus gua pernah makan balut yang telur yang setengah jadi bebek. Oh iya, yang di Filipina. Di Filipina itu gue pernah makan balut, terus gue pernah makan ya yang biasa kayak kecoa, terus kelabang gitu-gitu, udah gue pernah cobain juga. Jadi ya bisa dibilang aneh-aneh sih. Oke, tadi kan untuk membuat itinerary di dalam negeri tuh oke lah ya, karena maupun lo nyasar-nyasar, maupun lo mau kayak gimana pun nggak jelasnya, tapi lo masih di dalam negeri sendiri. Oke. Apa yang terjadi kalau itinerary lo tahu-tahu nggak berjalan sesuai dengan harapan lo, tapi lo keadaannya lagi di luar negeri. Nah lo, kayak gimana tuh? Pasti susah kan? Ini pasti bukan hanya sekedar plan A, plan B, plan C. Pasti lo harus memikirkan nih plan B-nya nih kayak gimana lagi nih lebih detailnya. Nah, itu dia. Makanya sekarang ada beberapa tambahan kalau saat kita traveling ke luar negeri. Yang pertama adalah kita tuh harus yang namanya punya kontak ke dubes ataupun apapun ya, kedubes biasanya kedutaan atau apa segala macam, itu harus kita catat di negara itu ada apa enggak. Lalu yang kedua itu paspor segala macam di fotokopi, di upload di Google Drive. Pokoknya segala tanda ID upload ke Google Drive, foto lo upload Google Drive. Kita nggak pernah tahu paspor kita hilang, kita nggak punya bukti, nggak punya apa, kelabakan kan kita kan. Nanti malah repot. Kalau KTP hilang kita masih bisa ngurus selama Indonesia. Katanya luar negeri paspor hilang repot kan, apalagi nggak punya nomor telepon kedutaan atau apa gimana kan makin repot kan. Itu yang harus diurus juga. Apa namanya ya, uang itu ya jangan semua jadi cash, di ATM juga harus ada. Dan kalau misalkan ternyata ada tempat yang tutup, kalau gue pribadi ya, gue memang orangnya selalu riset saat traveling. Gue nggak pernah ujuk-ujuk berangkat kalau misalkan tutup gimana, karena biasanya kalau di luar negeri itu tempat scrolling jalan-jalan itu enak, ya udah kalau tempat tutup ya gue slow aja, kayak gue ya udah jalan-jalan di sekitar situ aja, nggak perlu kita buru-buru, karena kan pada intinya kita jalan-jalan itu untuk menikmati ya, Vin. Hanya untuk sekedar apa namanya kejar target. Mungkin ada ya orang yang pengen jalan-jalan ngejar target bikin foto, tapi kalau gue pribadi gue ngejar jalan-jalan itu ya untuk santai, untuk menikmati. Kalau misalkan nggak dapat hari ini ya besok bisa datang lagi selama waktunya masih ada, gitu sih. Jadi jangan dipaksakan lagi ya, balik lagi ya, takutnya malah nanti begitu. Benar. Oke. Nah terus berarti itu cara ngakalinnya adalah mencari tempat riset lagi, tempat yang bagus lagi, yang mungkin tidak jauh dari situ lagi gitu ya. Oke. Pasti. Terus mau ada video lagi nggak yang mau dikasih lihat? Ada sih, ada satu video lagi nih. Ini mungkin treatmentnya agak sedikit berbeda, karena kalau tadi kita ngomongin tempat wisata yang accessibility-nya gampang, Indonesia accessibility udah gampang, luar negeri juga gampang. Ini ada satu video yang gue nunjukin di mana tempatnya accessibility-nya agak susah, terus harus agak sedikit effort, tapi pengalamannya akan jauh lebih berasa. Mungkin boleh diputar videonya. Oke, silakan. Telah menjamu kami. Oke. Wow. Nah, ini gua tuh dulu tuh udah sempat mau ke Mentawai ini. Tapi lu tahu izinnya tuh susah banget.
Lu merasakan hal yang Emang sama? susah. Emang susah. Emang Iya izinnya kan? susah. Heeh. Emang izinnya susah. Jadi ya ini kalau di video ini ya ada beberapa tempat ya, tadi ke Wamena itu di Papua kan. Ya ada tari perang, terus ke Mentawai ini gue bisa bilang selain izinnya susah, kesananya butuh perjuangan banget, Pin. Kayak lu harus naik kapal dulu, susah banget. Kayak lu harus naik kapal dulu, udah sampai ke pulau itu lu harus naik kapal dulu selama 5 jam, naik 3 jam 4 jaman lah naik kapal katinting kecil itu. Dari situ harus trekking lagi kita berapa jam untuk sampai ke rumahnya si Aman Lau itu bisa gue bilang itu gue selama seminggu di sana, itu pengalamannya luar biasa sih. Kayak lu tidur bareng sama mereka, terus di rumah yang isinya tengkorak doang, tengkorak hasil buruan mereka, terus mereka tengkorak dari almarhum keluarga mereka gitu. Bukan tengkorak almarhum binatang yang mereka tembak. Jadi kan mereka di sana masih banyak berburu ya. Baik. Mereka kan berburu babi, Iya. Mereka berburu, mereka kulitin, mungkin ada yang mereka makan. Itu tengkoraknya digantungin semua di rumah mereka sebagai tanda hasil buruan mereka gitu. Pas itu yang gue tangkap seperti itu ya. Jadi gue tidur sama mereka ya. Gue tahu lah cerita-cerita mereka gimana. Nah makanya kenapa kadang traveling ke tempat yang aksesnya sulit itu lebih deep, karena ceritanya lebih dapat gitu loh. Karena pemandangan ada bagus. Tapi itu lah ya. Sangat-sangat worth it. Tapi ya usahanya, effortnya, biayanya akan jauh lebih mahal dibandingkan traveling. Oke. Dan next nih gue mau nanya sekaligus nih. Ini yang pertama, sosok yang menginspirasi lo selain orang tua lo. Udah pasti ya kan, ini kan tadi kan lo bilang kan bokap lo suka pindah-pindah juga. Nah itu yang selain itu tuh ada nggak sih gitu kan sosok yang lain? Terus dari semua tempat yang udah lo kasih tahu ke kita itu sangat luar biasa sekali, masih ada nggak yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian nih kira-kira nih mau kemana gitu? Kalau misalkan sosok yang menginspirasi gue sih sebenarnya tetap nomor 1 bokap, karena dulu bokap pernah ngasih pesan sebelum meninggal. Beliau itu ngasih 2 pesan buat gue, Fit. Jadi yang pertama itu kalau bisa usaha sendiri, jadilah entrepreneur gitulah, kayak lu harus usaha sendiri. Lalu yang kedua adalah belajarlah dari alam luar gitu loh. Karena dulu bokap itu kan benar-benar perantau kan. Kerjanya banyak di luar, banyak ketemu orang, berbagai macam orang dia ketemu. Nah makanya dia tuh pengen gue tuh gak terkurung di rumah aja, gak terkurung dalam rumah aja, kenalnya itu aja gitu loh. Dia nyuruh, lu keluar deh. Gue dulu sering bawa lu zaman lu kecil, belajar, ketemu banyak orang. Nanti setelah lu lulus, lu cari kerja apa, lu belajar keluar. Ternyata banyak pengalaman yang lebih mahal dan lebih berharga dibandingkan yang bisa kita pelajari dalam sekolah gitu, dalam kampus gitu. Kita nggak hanya akademik aja gitu. Makanya kalau dibilang yang di luar ada apa enggak, nggak ada sih. Gue bokap nggak ada, tetap ke bokap ya. Tetap bokap, nomor 1 bokap. Tetap ke bokap lu ya. Kalau tempat yang belum dikunjungin, kalau dalam negeri gue pengennya ke suku Korowai. Suku Korowai itu yang dulunya katanya dia suka makan orang. Dulunya suka makan kanibal. Oke. Di Papua dulunya kanibal, tapi nggak tahu sekarang ya itu, karena kalau jalan ke sana biayanya lumayan gede, butuh heli, ya mana tahu ada brand yang bikin ke sana gitu kan, DHC gitu kan. Ya gue sih cuma doain aja lah ya. Iya betul kan. Gue cuma nungguin video lo aja nih nextnya nih, mungkin inspiring kelas selanjutnya gitu. Benar. Karena waktu itu gue pernah jalan juga sih sama. Setelah merasakan pandemi seperti ini, nextnya apa? Gimana? Project lo setelah ini apa lagi? Pas lagi pandemi kayak gini. Project gue tetap jalan-jalan, dan kebetulan gue sekarang juga ada set hustle lain ya, jadi nggak hanya travel aja. Gue kebetulan ada usaha kuliner juga sih sekarang, karena kayak UMKM gitu untuk yang gue fokusin sekarang. Jadi kalau gue jalan-jalan ya gue pasti ngerjain set hustle itu, nggak hanya fokus di travel sih. Tetap travel ada, kayak minggu depan gue mau ke Pita, nanti next trip juga ada. Tapi ya karena sekarang jadwalnya ini kan PSBB segala macam kan, jadi nggak ada yang pasti ya. Jadi kayak masih menunggu jadwal fiksasi. Kalau dulu mas sebulan sebelum gitu udah pasti dapat jadwal. Kalau sekarang nunggu PSBB atau gimana ya. Oke, jadi kita tunggu semuanya kondisinya kondusif dulu gitu kan. Betul. Kita bisa traveling dengan tenang juga begitu sahabat Daihatsu. Oke, dari tadi nih gue udah puas
nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Mas Yuda. Sekarang giliran kalian nih yang Vina kasih kesempatan buat bertanya sama Mas Yuda. Dan kita sudah masuk ke sesi Q&A, dan buat sahabat tadi yang udah nulis, Vina juga udah lihat nih di sebelah kanan Vina, dan nanti akan ada merchandise buat kalian sahabat Daihatsu. Oke, kita akan lihat dan akan baca satu pertanyaan pertama dari Faisal Yulianto. Oke, nih Yud dengerin. Sudah keliling ke 27 provinsi, kurang 7 lagi nih. Baiknya fokus sisanya atau bagaimana? Karena kebijakan tiap daerah kan beda-beda. Kalau saya sudah vaksin, yang belum Bengkulu, Babel, Malut, Sulut, Kalut, Maluku, Kepulauan apa tuh? Riau kayaknya. Riau. Ya. Oke. Baiknya fokus sisanya atau gimana? Kalau menurut gue pribadi sekarang fokus, kalau misalkan tidak terlalu urgensi, kita ikutin dulu aja, santai dulu aja, nggak perlu terlalu buru-buru, karena itu pulau nggak akan kemana-mana kok, kecuali 1000 tahun lagi mungkin pulaunya udah tenggelam atau gimana gitu ya. Tapi jangan sampai gitu ya. Dive ya, tau-tau mau tenggelam tahun berapa gitu. Ya, jangan sampai amit-amit ya. Tapi ya maksudnya kan dia akan tetap ada di situ gitu loh. Jadi sekarang fokus. Setelah ada vaksin, mungkin ya sisanya nanti kalau ada kebijakan yang lebih ini baru bisa kita datangin. Jadi kita jangan memaksakan kebijakan yang ada. Udah biarin kita tetap bandel gitu untuk tetap datangin, jangan. Justru dengan kayak gitu, kita masih bisa nabung lebih. Jadi nanti kalau sudah ada waktunya bisa kita kunjungin, langsung kunjungin sekaligus gitu. Libur aja sekalian. Gitu. Ya, langsung aja. Jadi begitu udah selesai pandeminya, semuanya langsung jebret mau kemana gitu kan. Gitu. Benar. Oke. Next nih ada pertanyaan dari Indra Adi. Gimana tips traveling aman dan nyaman di kala pandemi sekarang? Ayo, coba tadi kan udah mungkin sempat disinggung-singgung dikit, cuma mungkin sekarang agak jelasin detailnya aja kali Yud. Oke, yang pertama udah tahu, harus tahu diri sendiri. Kalau capek ya nggak usah traveling, karena kalau semakin capek nanti gampang terinfeksi apa segala macam ya. Kedua, ya ikutin 3M itu ya, mencuci tangan segala macam, jaga jarak, dan itu harus benar-benar diikutin. Yang ketiga ada kalau bisa traveling itu cashless, jangan kebanyakan megang duitnya ya. Kalau jajan bisa bayar pakai aplikasi online apa segala macam, jadi menghindari banyak kontak gitu loh. Yang keempat ya kita cari tempat destinasi wisata yang jangan terlalu rame gitu, yang less crowded aja, karena kan pilihan juga banyak. Mungkin tempat-tempat wisata alam itu bisa jadi pilihan karena kan banyak trekkingnya, jadi agak-agak jauh. Jadi hindari kayak tempat-tempat wisata kayak mungkin kayak taman bermain kayak Dufan gitu-gitu, taman kolam yang berenang-berenang gitu dihindari. Itu sih sebenarnya intinya lebih jaga kesehatan aja sih. Oke, dan next ini dari Zakia pertanyaannya, perlengkapan apa yang paling penting ketika traveling untuk vlog tuh apa aja? Coba. Oke, kalau pasti kamera ya. Tapi kita nggak perlu ribet-ribet ya kalau buat vlog ya, kecuali kalau misalkan kita pengen bikin videonya sinematik, mungkin kita harus butuh kamera yang benar, habis itu kita butuh lensa yang benar. Hah? Pakai handphone juga sebenarnya bisa kan? Pakai handphone bisa. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita hanya ada HP, pakai HP pun sebenarnya bisa. Asal kita memang rajin ngeditnya, terus kita pintar cara ngambilnya, pakai HP pun bisa. Gue banyak video-video gue itu tadi video-video gue yang selain di Papua, itu sisanya kebanyakan pakai HP loh, karena gue malas ngeluarin kamera gitu. Kadang kalau cuma sekedar video-video cepat, gue pakai HP aja gitu loh. Pakai HP. Jadi sekarang sih pakai HP yang jelas. Kalau untuk vlog, karena kita banyak ngobrol, audio tuh harus jelas. Kalau bisa kita beli mic tambahan, itu aja. Video sebagus apapun, kalau audionya jelek udah kelar. Jadi kayak ya, harus make sure paling nggak audionya antara bocor atau lu punya clip on sendiri gitu ya? Benar. Clip on juga kan nggak mahal ya, murah ya. Atau enggak kita bisa beli eksternal. Yang penting audionya bagus aja. Video burik nggak masalah gitu. Asal nggak terlalu hancur, asal audionya bagus. Penjelasan itu oke. Itu enak. Gitu. Ya. Oke. Dan next ini ada pertanyaan dari Sumaya TMS. Sharing tipsnya biar traveling kita menghasilkan cuan juga. Nah, lo gimana? Kerjaan gue dong. Satu, jangan lupa setelah lu upload di YouTube, lu monetize. Benar, yang pertama itu lu monetize. Yang kedua, kalau lu senang jalan-jalan, lu senang nulis, lu coba bikin konten tulisan di portal-portal, itu kan kadang kita juga suka dapat cuan lebih dari situ, nulis buat di portal-portal kayak mungkin Vimeo atau apa yang portal apa namanya travel atau segala macam, kita bisa nulis di situ.
Lalu yang kedua kita bisa jual foto. Kita bisa jual foto di Shutterstock. Atau banyak kayak tempat-tempat apa namanya yang jadi banyak loh ini ya. Jadi kita kadang foto-foto receh kayak cuman foto ulakan gitu ya. Ada sambelnya di atas. Kita upload di Shutterstock. Itu ada aja yang beli karena kebanyakan mungkin media luar negeri yang dari foto ulak dengan sambelnya yang belum pernah dipakai di media lain tuh ada aja mereka yang nyari gitu. Jadi dari hal-hal simple itu aja. Platform buat jualan kayak gitu ada nggak mau dikasih tahu? Mungkin teman pengen jualan fotonya kan bisa tahu di mana mungkin akan menjual fotonya. Ya misalkan kayak di Shutterstock itu juga bisa. Itu ada beberapa, nanti teman-teman juga bisa cari di Google sih sebenarnya kayak platform, tapi yang terkenal Shutterstock. Jadi ya nanti ada list-list foto, bisa kita tinggal nyari, nanti ada harganya memang murah kayak cuma hitungan $0,1 ya. Satu foto dihargain Rp2.000, tapi kalau yang beli banyak ada 100 orang kan udah dikali 100 aja kan, lumayan kan. Jadi buat tambah-tambahan gitu sih. Oke, lumayan tuh ya, boleh tuh dijadikan option guys. Oke, next ini ada Etelina Yosep. Nah, hal yang nggak boleh dilakukan kalau lagi solo traveling. Hal yang nggak boleh dilakukan yang pertama adalah sotoy. Enggak, gue ngomong pipis sembarangan. Oh ya. Ya itu pipis sembarangan juga ya. Itu yang gue tadi ceritain nih, gue ditempelin nenek hantu itu gara-gara gue pipis sembarangan. Sih, harusnya lu taruh dulu kalau mata gitu kan. Pipis sembarangan. Yang kedua, kita maksudnya kayak merasa lebih tahu dibandingkan orang daerah situ. Kan kita banyak kejadian kayak kita merasa lebih tahu, merasa lebih pintar, padahal kita di daerah orang lain gitu loh. Kita harus hormati adat istiadat setempat gitu loh. Kadang ada beberapa memang yang bertentangan dengan norma kita ataupun dengan agama. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ya, ya udah, setiap orang punya kepercayaan masing-masing gitu, harus kita hargai gitu loh. Yang penting kita tetap berpegang teguh gitu loh sama apa yang kita percaya gitu loh. Jadi kalau orang lain misalkan contoh kayak di Manado ada orang makan kucing lah, orang makan apalah segala macam, ya itu memang sudah jadi adatnya mereka. Kita jangan misah-misuh ngomong, kok tega banget ya makan kucing. Enggak, itu memang udah jadi adatnya mereka gitu. Harus hargai. Harus bisa menghargai ya. Betul, terus juga harus bisa yang lain ya. Menghargai, lalu juga bisa yang mendengarkan lah gitu loh. Harus bisa saling bertoleran lah kalau misalnya soal traveling. Jadi terus juga mungkin juga satu gini, harus kayak posting di sosial media gitu kemana perjalanan terakhir. Jadi amit-amit kalau misalnya lost contact, kalian bisa ngasih tahu ke orang terdekat kalian kalau kalian terakhir terlihat di sini gitu ya. Bisa juga betul. Jadi biar kayak ada update gitu lah ya. Kayak update terjadi sesuatu gitu. Soalnya kan banyak rencana gue lihat tuh orang-orang yang hilang traveling itu karena mereka tidak update dia lagi di mana terakhirnya, jadi agak sulit buat nyarinya gitu, atau kesesat di hutan. Benar. Jadi gitu, mungkin update dengan orang-orang terdekat kali ya. Betul. Oke, kalau begitu udah semua nih kayaknya, pertanyaan gue juga udah semua dijawab, juga teman-teman dari sahabat Daihatsu juga udah semua nih, hampir semuanya udah dijawab. Dan kalau masih ada pertanyaan bisa langsung samperin aja nih, serbu terus nih Instagramnya Catatan Backpacker ya, DM aja, tanya aja sesuka hati. Aman ya? Aman ya, aman. Lanjutkan. Oke deh, sahabat. Dari hasil Inspiring Class kali ini, pelajaran yang kita bisa dapat di rangkuman dari perbincangan kita berdua bersama dengan Catatan Backpacker adalah, satu, kalian harus riset ya. Pokoknya kemana-mana kalian tuh harus riset tentang tempat yang mau kalian kunjungi. Dan yang kedua, harus kenali diri sendiri dulu. Jadi kalau misalnya kalian merasa tidak tahu dengan tempat itu dan segala macamnya, ya mending kalian nggak usah, atau enggak tanya orang lain, kayak gitulah intinya. Jangan maksain diri kalian mau ke ke satu tempat walaupun tempat itu sebenarnya katanya nggak boleh ke sana nih, katakan sih, atau mungkin itu berbahaya, lagi hujan, lagi nggak bisa, tapi kalian tetap maksain, takutnya malah mencelakakan diri sendiri juga. Jadi kalaupun memang tidak bisa ke sana, ya sudah, mungkin lain waktu aja, kayak gitu. Dan nextnya jangan lupa juga ada banyak banget transportasi yang ternyata tuh jauh lebih murah dibandingkan pesawat-pesawat yang selama ini kita tahu gitu kan. Ada juga aplikasi-aplikasi tadi yang udah dijabarkan oleh Yuda juga, ada Skyscanner, Kayak, Pelni, dan juga ada Airbnb juga, itu juga bisa dijadikan option ya buat kalian yang suka backpackeran tapi less budget. Dan jangan lupa juga harus ada plan A, plan B, sama plan C, itu juga harus dimatengin banget. Bener kan Yuda ya? Betul banget.
Dan terakhir, jangan lupa ini kita di negara orang ya, jadi jangan lupa untuk selalu mempersiapkan identitas kita sedemikian mungkin. Bisa tadi katanya di fotokopi sebanyak-banyaknya atau mungkin juga di scan masukin ke Google Drive. Jadi itu bisa memudahkan kita kalau amit-amit data-data kita hilang di jalan. Seperti itu. Terima kasih Yuda untuk Inspiring Cast. Terima kasih. Luar biasa sekali. Aku jadi semakin terinspirasi lagi untuk cepat-cepat vaksin kedua. Abis itu aku mau jalan-jalan juga. Ihi. Dan buat sahabat jangan lupa untuk follow @daihatsu @ind dan juga subscribe YouTube Daihatsu Sahabatku dan pantengin terus sosial medianya Daihatsu karena akan ada kelas lainnya yang bakal menginspirasi kalian semuanya. Oke deh, sampai jumpa ya di kelas selanjutnya. Thank you so much Yuda untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga bisa menginspirasi sahabat di rumah juga dan bisa menunjukkan alter ego dari sahabat juga. Sampai bertemu lagi di Inspiring Cast selanjutnya. Vina sign out. Bye-bye.